Oke teman-teman, balik lagi di video gua. Jadi hari ini gua akan masuk lagi ke pembahasan UKK, ujian kompetensi keahlian untuk jurusan RPL. Oke. Jadi di video sebelumnya yang udah gua buat ya. Jadi di situ gua membuatin aplikasi diskon paket 4 kalau nggak salah ya. Nah, jadi di video itu ada yang komen minta gimana caranya menggunakan database ya. Jadi aplikasi ini nanti terkoneksi ke database itu ya. Oke, jadi di video kali ini gua akan ngebuatin itu ya. Jadi nanti kita akan pakai codingan di aplikasi yang udah kita buat itu ya, karena kan di video itu kan nggak pakai database ya. Jadi ada sedikit perubahan atau akan kita modif lagi codingannya sehingga si aplikasi ini bisa terkoneksi ke database. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman, tapi sebelum itu jangan lupa dulu di subscribe, share, like, and comment. Dan kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, teman-teman, jadi ini codingannya. Ini kita pakai yang di video sebelumnya ya. Itu untuk tampilan front end-nya itu nggak ada yang berubah, tuh ya. Jadi teman-teman bisa ikuti untuk bagian di tampilannya atau front end-nya. Nah, nanti yang akan kita ubah itu adalah di bagian fungsinya, di bagian sini ya. Oke, nah gimana caranya? Oke, jadi teman-teman hidupin dulu MySQL ya, karena kita kan akan menggunakan database ya. Di MySQL-nya di start. Oke, kemudian teman-teman bisa kunjungi localhost ya. Oke, sekarang di sini. Nah, masuk ke bagian phpMyAdmin. Oke, udah. Nah, kemudian di sini kita akan membuat database di sini ya. Kita buat db_diskon. Oke, kita buat di sini. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian SQL. Nah, di sini kita akan membuat sebuah table bernama transaksi diskon ya, yang dimana nanti akan menyimpan harga diskon, nilai diskon, total harga, dan tanggal transaksinya ya. Oke, kita buat di sini create. Oke, kemudian kita buat table. Nah, seperti ini. Kita buat transaksi underscore diskon. Oke. Kemudian kita kurung di sini. Kita titik koma. Kita akan buat di sini sebuah ID, kemudian kita buat jadi integer. Nah, kemudian di sini kita buat auto increment, kemudian primary key seperti ini. Oke. Nah, kalau udah kita buat di sini harga, kemudian di sini kita buat desimal. Oke. 10,2. Oke, jadi desimal kemudian 10,2 ini maksudnya angka tersebut itu memiliki total 10 digit ya, dengan 2 digitnya berada di belakang koma atau setelah koma gitu ya. Nah, berarti di sini nanti 8 angka sebelum koma gitu ya, kemudian 2 angka setelah koma gitu ya. Di desimal ini tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka desimal dengan presisi tertentu gitu ya. Oke, kemudian kita buat di sini jadi not null. Oke. Nah, jadi maksud dari not null ini berarti kolom ini nggak boleh kosong gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak dikasih nilai, maka si SQL-nya itu akan mengembalikan error saat melakukan insert atau penambahan itu loh ya. Oke. Kemudian kita buat di sini diskon ya. Kita buat desimal. Oke, sama ya. 10,2. Kemudian kita buat di sini not 0, koma. Oke. Ini bisa kita copy aja ya. Kita
copy di sini, kita paste ya. Kemudian di bagian sini kita akan buat nilai diskon. Oke. Kemudian di sini kita buat jadi total underscore harga. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita buat tanggal transaksinya. Transaksi. Sini kita buat time stamp di sini. Oke. Time stamp. Oke, sudah. Kemudian kita buat default di sini. Kemudian kita buat current time stamp. Seperti ini. Oke. Udah ya. Nah, oke, jadi untuk field di dalam table transaksi diskon ini ya. Silakan teman-teman bisa ikuti. Oke, kemudian kalau udah bisa kita klik kirim. Oke, nah di sini kita sudah ada table transaksi diskon yang kita buat, gitu ya. Nama databasenya db_diskon. Oke, kita akan masuk ke codingannya. Oke, jadi di bagian di bawah PHP sini ya, jadi kita akan ubah sedikit lah ya. Kemudian kita masukkan databasenya di bagian fungsinya ini. Nah, karena kita akan menggunakan database, kita akan membuat dulu di sini itu konfigurasi koneksi database-nya. Gitu ya. Oke, kita buat di sini $host. Kemudian kita buat di sini localhost. Oke, kemudian titik koma. Kemudian kita copy paste aja alt shift bawah ya. Kemudian ini kita buat root. Kemudian ini kita kosongin. Oke. Di sini kita buat jadi password ya, untuk passwordnya ya. Kemudian di sini kita buat untuk usernya. Kemudian di bawah sini kita akan membuat untuk database ya. Nah, database-nya tadi apa? Kan kita buatnya di situ db_diskon ya. Oke. Nah, jadi usernya ini kita akan sesuaikan dengan database kita gitu ya. Nah, biasanya default ya, root gitu ya. Kemudian ini passwordnya kita kosongin aja ya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah koneksi supaya yang ini, konfigurasi yang ini ya, itu bisa diakses oleh si folder yang bernama UKK diskon ini gitu ya. Oke, berarti kita buat di sini $con. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat new mysql dalam kurung. Nah, kita akan panggil variabelnya $host, kemudian $user, kemudian $pass di sini, kemudian $db. Oke, jangan lupa dikasih titik koma. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah periksa koneksinya. Jadi kalau misalkan dia error, maka dia akan dibuatkan sebuah perintah ya. If, kemudian di sini $con. Oke. Kemudian kita masukin di sini connect underscore error. Oke. Kurung kurawal. Kemudian kita buat di sini jika koneksi gagal. Oke. Seperti ini. Nah, kita akan buat di sini titik, kemudian $con. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat connect underscore error. Seperti ini. Oke, titik koma. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi untuk menyimpan data transaksinya ya, transaksi diskon ini ke dalam database MySQL. Oke, itu ya. Nah, jadi
di bawah sini, nah kita akan membuat sebuah simpan ya. Kita buat aja di sini simpan database. Oke, nah kita buat di sini $stmt di sini. Oke, udah. Kemudian kita buat $con. Oke, kemudian kita buat di sini prepare. Oke, nah jadi prepare nanti ada prepare dan bin parem ya. Nah ini digunakan untuk cache biasanya, keamanan, efisiensi dan stabilitas dari codingan kita itu ya. Nah oke, kemudian kita buat di sini dalam kurung. Oke, kita masukin SQL-nya di sini, insert into. Oke, kemudian kita buat di sini transaksi. Nah, ini sesuaikan dengan table yang kita buat ya. Oke. Kemudian dalam kurung, kemudian kita masukin di sini harga, kemudian diskon, kemudian nilai diskon. Oke. Kemudian kita buat di sini jadi total harga. Oke. Kemudian kita buat di sini values. Oke. Nah, kita buat di sini tanda tanya, koma, tanda tanya, koma, tanda tanya, koma, tanda tanya. Oke. Sebanyak 4 ya di sini ya. Oke, ini di spasi aja nih. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau udah dikasih titik koma. Oke. Jadi kenapa kita gunakan tanda tanya? Nah, ini sebagai placeholdernya untuk nilai yang akan diisi nanti ya. Oke. Kemudian di bawah sini kita buat lagi di sini. Nah, oke. Kita buat seperti ini ya, sorry. Kita buat di sini bin, kemudian underscore param di sini ya. Nah, ini tadi kan ada prepare dan bin parem gitu ya. Jadi maksudnya itu nanti supaya si query-nya itu dapat digunakan ulang dengan nilai berbeda tanpa perlu menulis ulang SQL untuk fungsinya ya. Kemudian mencegah SQL injection karena query yang dipisahkan dari data tuh. Karena kan ada database ya, datanya kan masuk ke dalam database tuh ya nanti ya. Nah, kemudian menghindari error akibat perbedaan tipe data. Oke, kemudian kita buat di sini jadi DDDD. Nah, maksudnya apa? Oke, jadi D di sini itu format data yang akan dimasukkan ya. Menunjukkan bahwa nilai yang akan diikat itu bertipe double atau desimal gitu ya. Nah, tadi kan di dalam database ya. Kita kan codingan SQL-nya ya. Masih ada nggak ya? Nah di sini ya kan desimal ya kita ya, ada 4 1 2 3 4. Oke, jadi kita buatnya kenapa di codingan sini kita buatnya jadi 4 tuh ya. Oke, kemudian di sini dolar harga. Oke, kita masukin ya, kita panggil. Kemudian di sini dolar diskon, kemudian dolar n diskon. Oke, kemudian dolar total harga. Oke, kemudian titik koma. Oke, dah di sini. Nah, kemudian di bagian tampilkan hasil di sini, oke, kita akan membuat sebuah if di sini. Oke, kemudian di dalam kurung sini kita panggil stmt-nya di sini ya, variabelnya. Kemudian kita eksekusi execute di sini ya. Nah, oke, kemudian dalam kurung, kemudian di sini kita kurung kurawal. Oke, nah kurung kurawal di sini nanti kita masukin di bawah sini ya, jadi satu variabel. Oke, nah seperti ini ya. Oke, ini kita enter aja dulu. Oke, nah jadi
Maksudnya itu si execute dalam prepare statement, nah itu untuk digunakan untuk menjalankan pernyataan SQL yang telah dipersiapkan gitu ya. Jadi kenapa di sini kan kita buatnya di sini jadi prepare gitu ya. Nah, tuh. Kemudian menggunakan nilai yang sudah diikat. Nah, jadi nilainya kan ini ya tadi ya. Bagian ini ya tadi ya, sini ya. Kita menggunakan bin parent tuh. Nah, itu sebagai input untuk query-nya. Kemudian kalau udah ya. Nah, si execute ini itu mengirimkan query ke database untuk dieksekusi gitu. Nah, jika berhasil, datanya akan disimpan di dalam database. Jika gagal, akan terjadi error. Nah, kita akan ngebuat seperti itu gitu ya. Oke. Nah, kalau udah di sini, nah kita buat di sini else ya. Oke, kemudian di sini kita buat kurung kurawal. Nah, kita buat di sini echo. Nah, kita masukin aja di sini sheet gini, div, oke, gitu ya. Kemudian kita masukin kelas. Kita akan membuat sebuah alert misalkan dia terjadi kesalahan dalam menyimpan data, gitu ya. Oke. Kita buat di sini buka kurung alert. Oke. Alert danger berarti warna merah ya. Oke, kemudian kita tutup, kita kasih keterangan di sini terjadi kesalahan. Oke. Saat menyimpan data. Tuh, oke. Kemudian kita buat tag div di sini. Oke, kita tutup. Kemudian di sini kita kasih titik koma. Tuh ya. Nah, kemudian di sini di akhirnya kita akan nge-close ya. Oke. Kita buat close-nya di sini. Close. Oke, kita kasih titik koma tuh ya. Oke, nah kalau udah kita akan membuat di bagian sini ya. Nah, itu untuk tutup koneksi database-nya ya. Oke, kita buat di sini $con. Oke, kemudian kita buat juga di sini close. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau udah di titik koma. Oke. Jadi $con ini berarti kita untuk tutup koneksi database. Nah, yang ini kita menutup untuk hasil eksekusi yang ini, gitu ya. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai ya. Tinggal kita coba testing di sini. Oke. Coba kita jajal ya. Kita masukin di sini localhost, kemudian UKK diskon. Oke, sudah. Nah, kita contohin di sini. Kita masukin 500.000. Kemudian persentase diskonnya misalkan 10%. Oke, dah berhasil nih. Nah, ya. Harga barangnya 500, kemudian diskonnya itu 10% ya. Nilai diskonnya jadi 50.000. Total harga setelah diskon jadi 450.000. Oke, udah sesuai ya. Oke, kalau kita lihat di sini di dalam database. Oke, sudah masuk. Oke. Ya, kemudian di sini ada tanggal transaksinya. Oke. Jadi sangat mudah ya, teman-teman. Nah, jadi silakan diikuti aja. Nah, kalau misalkan teman-teman belum buat front end ya, bisa lihat di video UKK paket 4 ya, yang sebelumnya udah gue buatin gitu. Nanti gue taruh di link deskripsi juga. Oke, jadi itu aja ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment.